Izinkan saya menyampaikan kisah. Bukan kisah tentang sosok manusia, tapi kisah perbandingan antara syariat di masa silam yang pernah Allah tetapkan untuk orang-orang Bani Israel dengan syariat yang Allah tetapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara cara Allah menetapkan syariat untuk Bani Israel, Allah tetapkan halal haram yang berlaku di tengah mereka bukan karena kemaslahatan mereka, namun karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, aku haramkan kepada mereka thayyibatin, makanan-makanan halal, makanan-makanan yang lezat, thayyib, uhillat lahum, yang dulu dihalalkan untuk mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan itu pula disebabkan karena mereka suka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lebih rinci lagi di surat Al-An'am bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan halal haram pada makanan bukan karena itu membahayakan mereka, namun karena ini sebagai hukuman untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur." Orang-orang Yahudi aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi kulladzi dzufur, semua binatang berkuku satu. Jadi Yahudi tidak boleh makan onta. Mereka juga tidak boleh makan kuda. Allah haramkan hewan-hewan yang berkuku satu. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma. Sementara sapi dan kambing tidak 100% semuanya halal. Ada bagian yang haram. Aku haramkan kepada mereka syuhumahuma, lemaknya. Lemaknya haram. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada di punggung, awil hawaya, atau lemak yang ada di isi perut, aw makhtalata bi'adam, atau lemak yang bercampur dengan tulang. Kemudian Allah mengatakan, dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Itu adalah balasan yang aku berikan kepada mereka, orang-orang Yahudi, bibaghihim, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan, wa inna lasadiqun, dan kami benar, tindakan kami benar dalam melakukan hal ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Karena memberikan balasan untuk orang yang zalim bukan kezaliman. Baik. Ini syariat yang pernah Allah tetapkan untuk orang-orang Yahudi. Allah tetapkan untuk mereka syariat yang serba repot, yang serba sulit, masalah halal haram, Allah buat mereka sangat kerepotan, bukan karena untuk kemaslahatan mereka, namun untuk menghukum mereka. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala meniadakan setiap bentuk kesulitan dan kesusahan dalam syariat Muhammad SAW. Allah jadikan syariat Muhammad sebagai syariat yang paling mudah. Di antara dalilnya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus dirimu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan karakter syariat yang dibawa oleh nabinya. Allah cerita di surat Al-A'raf bahwa halal haram yang ditetapkan oleh nabinya itu bukan dalam rangka menghukum, namun halal haram yang ditetapkan karena ini untuk kemaslahatan manusia. Nabi SAW hanya menghalalkan yang thayyib, yang baik, dan beliau mengharamkan yang khabith, yang menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Muhammad itu menghalalkan untuk mereka umat manusia thayyibat, yang thayyib, yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, sementara yang khabith, yang menjijikkan, beliau haramkan untuk mereka. Artinya semua yang halal berarti thayyib, dan semua yang haram
berarti dia khabith, sesuatu yang menjijikkan. Karena itulah kaum muslimin yang berbahagia, seharusnya kita merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan untuk kita syariat yang sangat ringan, namun kita masih berusaha untuk menawarnya. Seharusnya kita merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan untuk kita syariat yang sangat mudah, namun kita masih berusaha untuk mencari celah keluar darinya. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan orang yang suka menawar semacam ini, dia adalah manusia yang dihidupkan di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang sangat berat. Mungkin dia akan lebih banyak lagi untuk menawar dan menawar. Coba kita cari dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad SAW. Sebutkan satu di antara syariat Nabi Muhammad SAW, satu saja yang Allah turunkan dalam rangka menghukum kita. Jawabannya, kita tidak bisa menjumpainya. Kita tidak pernah menjumpai adanya satu syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Mungkin ada orang yang menjawab, itu ada hukuman rajam, ada hukuman cambuk, ada potong tangan, bahkan ada qisas, ada hukuman menghilangkan nyawa. Bukankah itu semuanya hukuman? Jawabannya benar, itu hukuman. Namun Allah turunkan ini sebagai hukuman untuk pelaku tindak kriminal, bukan hukuman untuk umat manusia. Sebagaimana hukum yang berlaku di negara kita, di sana ada hukuman yang ditetapkan untuk pelaku tindak kriminal, bukan karena untuk mendolimi masyarakat, namun untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan tindak kriminal. Sekali lagi, perbedaan syariat yang Allah turunkan untuk Bani Israel dan untuk umat Muhammad SAW sangat jauh. Terkadang di tengah Bani Israel Allah turunkan syariat kepada mereka bukan karena untuk kemaslahatan mereka, namun untuk menghukum mereka. Tapi dalam syariat Muhammad SAW, Allah turunkan syariat itu semuanya untuk kemaslahatan manusia, dan tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan untuk menghukum mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang selalu berusaha untuk tunduk dan taat kepada syariat Allah yang sudah sangat ringan jika kita bandingkan dengan syariat yang pernah Allah terapkan untuk umat-umat sebelum kita.